Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esansiana Carlo dengan NIM 232381-2024 dari kelas B semester 4 Program Studi Pengelolaan Hutan jurusan Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha tani, yaitu analisis ekonomi jamur tiram. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama biaya, yang kedua harga, ketiga produksi, keempat pendapatan, kelima keuntungan, keenam analisis BC rasio dan SC rasio, dan yang ketujuh adalah BEP atau break even point. Yang pertama biaya. Dalam suatu usaha biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu sendiri yang biasa disebut dengan fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah-ubah meskipun aktivitas bisnisnya itu berubah-ubah. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan aktivitas bisnis. Nah, biaya variabel ini juga disebut dengan biaya jangka pendek. Dalam satu usaha juga ada yang dinamakan biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah biaya pengurangan nilai aset tetap perusahaan karena pemakaian, keusangan, dan faktor lain. Di sini saya sudah memaparkan alat-alat yang termasuk dalam biaya tetap. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, total biaya tetap dalam usaha jamur tiram itu sebesar 4.465.000. Di sini juga saya sudah memaparkan bahan-bahan yang termasuk dalam biaya variabel. Jadi, total biaya variabel dalam usaha jamur tiram ini sebesar 1.981.000. Jadi, teman-teman, biaya yang diperlukan dalam usaha jamur tiram itu yang pertama biaya tetap sebesar 4.465.000, yang kedua biaya variabel sebesar 1.981.000, yang ketiga biaya penyusutan sebesar Rp138.097. Jadi untuk mencari nilai biayanya itu kita bisa menggunakan rumus biaya variabel ditambah biaya penyusutan. Nah, biaya variabel itu sebesar 1.981.000 ditambah dengan biaya penyusutan Rp138.097. Jadi untuk biaya dalam usaha jamur ini sebesar Rp2.119.097. Yang kedua, harga. Nah, harga adalah nilai jual dari suatu produk. Untuk jamur, harga yang ditetapkan per backlog dengan berat backlognya 300 gram, itu satu backlog harganya 15.000. Nah, selanjutnya produksi. Produksi adalah salah satu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk usaha jamur ini, hasil produknya adalah 57.600 gram. Jadi karena satu backlognya yang berat 300 gram, jadi dari 57.600 dibagi dengan 300 gram mendapatkan 192 backlog. Selanjutnya yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima dari suatu usaha. Untuk mencari pendapatan kita bisa menggunakan rumus produksi dikali harga. Jadi produksi tadi 192 backlog dikali dengan harga per backlognya 15.000. Jadi totalnya 2.880.000. Untuk pendapatan usaha jamur tiram ini sebesar 2.880.000. Selanjutnya keuntungan. Keuntungan adalah hasil positif yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya dan pengeluaran dari pendapatan yang diperoleh. Nah, untuk mencari keuntungan, kita bisa menggunakan rumus pendapatan dikurang biaya. Pendapatan tadi sebesar Rp2.880.000 dikurangi dengan biaya tadi sebesar Rp2.119.097. Jadi keuntungan yang diperoleh dari usaha jamur tiram ini adalah sebesar Rp2.887.883. Selanjutnya yang keenam, analisis BC rasio dan RC rasio. Untuk analisis BC rasio dan RC rasio ada kriterianya yaitu
kurang dari nol, lebih dari nol, dan sama dengan nol. Untuk nilai BC rasio dan RC rasio kurang dari nol, maka usaha ini tidak layak diinvestasikan atau tidak layak dilaksanakan. Dan jika nilai BC rasio ataupun RC rasio lebih dari nol, maka usaha ini layak diinvestasikan atau layak dilaksanakan. Dan jika nilai BC rasio dan RC rasio ini sama dengan nol, maka usaha ini dinamakan balik modal. Nah, untuk mencari BC rasio, kita bisa menggunakan rumus keuntungan dibagi biaya. Keuntungan tadi sebesar Rp2.877.883 dibagi dengan biaya Rp2.119.097. Jadi nilai BC rasionya 1,3. Nah, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk diinvestasikan atau layak untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya RC rasio. Untuk mencari RC rasio, kita bisa menggunakan rumus pendapatan dibagi biaya. Nah, pendapatan tadi sebesar Rp2.880.000 dibagi dengan biaya Rp2.119.097. Nilai RC rasionya adalah 1,3. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk diinvestasikan atau layak untuk dilaksanakan. Yang ketujuh adalah BEP atau Break Even Point. Nah, BEP di sini ada dua, yaitu BEP harga dan BEP produk. Untuk BEP harga itu sendiri adalah titik impas ketika perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan dari harga jual produksi atau layanan. Nah, untuk mencari BEP harga, kita bisa menggunakan rumus biaya dibagi dengan jumlah produksi. Nah, biaya tadi sebesar Rp2.119.097 dibagi dengan jumlah produksi tadi 192, jadi BEP harganya sebesar Rp11.004. Nah, selanjutnya BEP produk. Nah, BEP produk adalah titik impas atau break even point yang menunjukkan saat pendapatan dari biaya produksi suatu perusahaan sama. Nah, BEP produk itu kita bisa menggunakan rumus biaya dibagi dengan harga. Biaya tadi sebesar Rp2.119.097 dibagi dengan harga per besoknya Rp15.000. Jadi BEP produk dalam usaha jamu itu sebanyak 141 produk. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.